Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama, rasa syukur kita panjatkan kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Segala puja dan puji hanya untuk Allah. Dialah Rabb kita yang telah menciptakan dan memberi rizki, yang telah mengatur segala sesuatunya. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat untuk perjalanan panjang menuju kehidupan akhirat. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Bahwa kehidupan akhirat dimulai dari dibangkitkannya manusia dari kuburnya setelah memasuki alam barzakh. Manusia akan dibangkitkan dari tempat tidurnya yang panjang apabila dia seorang yang mendapatkan nikmat kubur. Paling tidak dia diperintah oleh malaikat untuk tidur. Akan tetapi bagi mereka yang mendapatkan azab di dalamnya, tentu mereka pun akan dibangkitkan dari kuburnya untuk sama-sama menghadap kepada Allah, mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Allah perintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang terakhir. Ada yang menyebutkan yang kedua, ada yang menyebutkan yang ketiga. Sebagaimana di dalam surah Az-Zumar 39 pada ayat 67 Allah Jalla wa Ala berfirman, yauma yunfakhu fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man
fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa ma syaa Allah thumma nufikha fi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Apa kata Allah? 3967. Dan mereka tidak melakukan itu. Iya. 68 berarti setelahnya. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu. Maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya, menunggu keputusan Allah. Iya. Yauma yunfakhu fis-sur. Pada hari ketika ditiup as-sur, sangkakala, fasa'iqa, maka matilah man fis samawati, siapa saja yang ada di langit, wa man fil ardi, dan siapa yang ada di bumi, illa man sya'allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Summa nufikha fihi ukhra, kemudian ditiup sangkakala berikutnya, fa idza hum qiyamun yandurun, maka tiba-tiba mereka berdiri menghadap kepada Rabb-Nya, menunggu keputusan apakah dia mendapatkan surga atau neraka. Maka semua makhluk dikumpulkan pada saat itu. Itulah yang disebut dengan Yaumul Mahsyar. Setelah manusia itu dibangkitkan, Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan, maka Allah kumpulkan. Itulah hari mahsyar. Baru kemudian diperhitungkan amal perbuatannya ketika di dunia. Itulah Yaumul Hisab. Kemudian ditimbang baik dan buruknya. Itulah Yaumul Mizan. Kemudian Nabi SAW menunggu di telaga. Dan masing-masing Nabi memiliki telaga yang mereka berbangga dengan para pengikut-pengikutnya di hari kiamat kelak. Maka telaga Nabi adalah telaga yang paling banyak pengikutnya. Yang kelima yaitu Yaumus Sirat, hari meniti titian sirat. Afwan, itu yang keenam ya. Hari meniti titian sirat. Baru kemudian yang ketujuh ada syafaat, dan yang kedelapan Yaumul Jaza, yakni hari pembalasan, dibalas dengan surga atau neraka. Ikhwatal iman, aizakumullah. Maka sirat ini fase yang keenam dari perjalanan akhirat, di mana masing-masing ini merupakan fase-fase yang di dalamnya terdapat berbagai macam pertanggungjawaban, konsekuensi dari amal perbuatan yang dilakukan ketika mereka hidup di dunia. Maka Nabi SAW, beliau tidak akan keluar dari 3 tempat, yaitu mizan, telaga, dan sirat. Sekalipun dalam riwayat disebutkan tidak berurutan. Disebutkan sirat terlebih dahulu, baru kemudian mizan, baru kemudian telaga. Dalam hadis Tirmizi nomor 2433, silakan. Ayo.
Waktunya mepet. Dari lalu menceritakan kepada kami An-Nadr bin Anas bin Malik dari ayahnya berkata, aku meminta Nabi SAW agar memberiku syafaat pada hari kiamat. Beliau bersabda, aku akan melakukannya. Ia bertanya, wahai Rasulullah, kemana aku mencari baginda? Beliau menjawab, carilah aku pada saat pertama kali kau mencari di atas sirat. Iya, Nabi SAW, fatlubni indas sirat, carilah aku pertama yaitu di titian atau di sirat. Kemudian ia bertanya, bila aku tidak bertemu dengan baginda di atas sirat? Beliau menjawab, carilah aku di dekat mizan. Iya, fatlubni, carilah aku indal mizan, yaitu di timbangan amal. Kemudian ia bertanya, bila aku tidak bertemu dengan baginda di dekat mizan? Beliau menjawab, carilah aku di dekat telaga, karena aku tidak luput dari 3 tempat itu. Iya, fatlubni indal haud, maka carilah aku di telaga. Sungguh aku tidak akan berada di luar ketiga tempat itu. Di sini disebutkan, yaitu dimulai dari sirat, kemudian mizan, kemudian telaga. Padahal urutannya adalah mizan terlebih dahulu, baru kemudian telaga. Dari ketiga tempat ini terakhir yaitu sirat. Ikhwatal iman aizakumullah. Maka manusia nanti akan terbagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu orang kafir, orang mukmin, dan munafik. Orang-orang kafir, mereka sudah digiring langsung ke neraka. Tidak perlu meniti titian sirat. Karena ketika mereka dikumpulkan di padang mahsyar, mereka akan mengikuti sesembahan-sesembahan mereka. Menyembah bintang, maka dia mengikuti bintang yang dia sembah. Penyembah matahari, dihadirkan mataharinya. Penyembah batu, penyembah pohon, dihadirkan sesembahan-sesembahan itu, mereka digiring semua masuk ke dalam neraka jahanam. Maka tinggallah orang Islam yang terdiri dari mukmin dan munafik. Mukmin dan munafik. Dan itulah yakni umat para nabi, mereka terdiri dari orang-orang mukmin dan orang-orang munafik. Nah, kedua kelompok besar inilah nanti yang akan melewati fase haud telaga dan melewati fase yang bernama sirat. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran surah Maryam, yakni tentang bahwa manusia itu semua pasti akan melewatinya. Bahkan sebagian dari sahabat mengatakan bahwa semua memasuki neraka jahanam. Baik, kita buka surah Maryam yaitu ayat yang ke-71-72. Siapkan tafsir Ibnu Katsir. Allah katakan, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma
thumma nunajjiyal ladzina ittaqaw wa nadharul zalimina fiha jithiya. Apa kata Allah? Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian pada ayat berikutnya, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Iya. Kata Allah, wa inna minkum illa wariduha. Dan tidaklah seorang pun dari kalian melainkan pasti akan mendatangi neraka. Ini pun akhirnya diperdebatkan oleh para sahabat. Sehingga di kalangan mereka ada yang berpendapat bahwa semua manusia pasti akan memasuki neraka. Ada yang mengatakan di antara mereka yakni bahwa yang dimaksud masuk ke neraka itu melewati bagian atasnya, bukan masuk ke dalamnya. Yakni meniti sirat yang dibentangkan baina dhahraini jahannam, yang terletak di antara dua bibir neraka jahannam. Begitulah beberapa pendapat dari para sahabat. Baik, silakan baca tafsir. Iya. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibnu Harb, telah menceritakan kepada kami Khalid ibnu Sulaiman dari Kasir ibnu Ziyad al-Bursuni dari Abu Sumayyan yang mengatakan, kami berselisih pendapat tentang makna al-wurud mendatangi yang ada dalam ayat ini. Sebagian dari kami mengatakan bahwa neraka jahanam tidak dimasuki oleh orang-orang mukmin. Sebagian lainnya mengatakan bahwa semua manusia memasukinya. Kemudian Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Kemudian saya bersua dengan Jabir bin Abdullah. Ya, Jabir bin Abdullah. Apa pendapat Jabir bin Abdullah? Lanjut. Dan kutanyakan kepadanya masalah tersebut. Sesungguhnya kami berselisih pendapat tentang makna al-wurud. Apakah maknanya? Jabir menjawab, semuanya mendatangi neraka. Sulaiman ibnu Murrah mengatakan bahwa mereka semua memasukinya. Lalu ia mengisyaratkan kedua jari telunjuknya ke arah kedua telinganya dan mengatakan bahwa ia akan diam seandainya belum pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang pun yang bertakwa dan tiada pula seorang pun yang durhaka melainkan memasuki neraka. Maka neraka jahanam bagi orang mukmin terasa sejuk dan menjadi keselamatan sebagaimana yang pernah dialami oleh Nabi Ibrahim, sehingga neraka terdengar bersuara gemuruh karena sejuknya mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala selamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Hadis berpredikat dhaif. Para ahli hadis tidak ada yang mengatakannya selain dari Sulaiman ibnu Murrah. Baik, lanjut. Pendapat dari para tabi'in. Silakan. Al-Hasan ibnu Arafah mengatakan, telah menceritakan kepada kami Marwan ibnu Muawiyah dari Bakar ibnu Abu Marwan dari Khalid ibnu Ma'dan yang mengatakan bahwa ahli surga telah memasuki surga berkata, bukankah Tuhan kita telah menjanjikan kepada kita akan mendatangi neraka? Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalian telah mendatanginya sedang neraka dalam keadaan padam. Ini beberapa pendapat di kalangan para tabi'in, ya. Sekalipun mereka melewatinya, melewati bagian atasnya, Allah selamatkan mereka. Kemudian Abdul Razak telah meriwayatkan dari Ibnu Uyainah, dari Ismail ibnu Abu Khalid, dari Qalis ibnu Abu Hazim yang mengatakan bahwa Abdullah ibnu Rawahah di suatu hari sedang meletakkan kepalanya di pangkuan istrinya. Lalu ia menangis dan istrinya ikut menangis. Maka Abdullah berkata, mengapa kamu ikut menangis? Istrinya menjawab, saya melihat Anda menangis, maka saya ikut menangis. Abdullah ibnu Rawahah berkata bahwa ia teringat akan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan,
dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan datangi neraka itu. Surat Maryam ayat 71. Abdullah bin Rawahah berkata, saya tidak mengetahui apakah diri saya dapat selamat dari neraka ataukah tidak. Menurut riwayat yang lain, saat itu Abdullah bin Rawahah sedang dalam keadaan sakit. Terus Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Quraib, telah menceritakan kepada kami Ibnu Yaman, dari Malik Ibnu Madul, dari Abu Ishaq, bahwa Abu Maisarah apabila berbaring di tempat peraduannya selalu mengatakan, aduhai, sekiranya ibuku tidak melahirkan diriku. Kemudian ia menangis. Maka ketika ditanyakan kepadanya, hai Abu Maisarah, mengapa engkau menangis? Abu Maisarah menjawab, kita diberitahu bahwa kita akan mendatangi neraka itu, dan tidak diberitahu bahwa kita akan keluar darinya. Abdullah bin Mubarak telah meriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri yang mengatakan bahwa seorang lelaki berkata kepada saudaranya, apakah engkau pernah mendapat berita bahwa engkau akan mendatangi neraka? Ia menjawab, ya. Ditanyakan lagi, dan apakah engkau mendapat berita bahwa engkau akan keluar darinya? Ia menjawab, tidak. Dikatakan lagi, lalu mengapa engkau masih dapat tertawa? Al-Hasan Al-Basri selanjutnya menceritakan bahwa sejak saat itu lelaki tersebut tidak kelihatan pernah tertawa hingga meninggal dunia. iya, itulah beberapa riwayat dari para tabi'in setelah beberapa sahabat meriwayatkannya. Adapun makna mendatangi di situ, yakni tidak memasukinya, kemudian disiksa. Karena neraka itu memiliki kedalaman yang apabila batu besar itu dilemparkan menuju ke dalam jurang neraka, dia bergerak selama 70 tahun belum sampai ke dasarnya. Maka yang dimaksud di situ memasuki neraka yaitu melewati bagian atasnya, di mana di atasnya itu dibentangkan titian sirat, sebagaimana dalam riwayat hadis Bukhari dan juga Muslim. Yakni yang pertama di dalam Sahih Bukhari di nomor 6573 dan di Sahih Muslim nomor 182. Silakan dibaca. Kemudian sebuah jembatan akan diletakkan di atas neraka. Rasulullah bersabda, aku akan menjadi yang pertama untuk menyeberang jembatan itu, dan tidak ada yang berbicara pada hari itu kecuali para rasul. Doa para rasul pada hari itu, Allahumma sallim, sallim. Iya. Yudrabus sirata baina dhahrai jahannam. Dibentangkan sebuah titian as-sirat di antara dua bibir neraka jahannam. Fa'akunu ana wa ummati awwala mayyujiru. Akulah dan umatkulah yang pertama kali melewatinya. Padahal Rasulullah Nabi yang terakhir, umat beliau umat yang terakhir, tapi diberikan kesempatan untuk melewati pertama. Wala yatakallamu yawma idzin illa ar-rusul, dan tidak ada yang berbicara ketika itu melainkan para utusan Allah. Semua terdiam, hanya para rasul saja yang berbicara. Wa da'war rusul, dan para rasul itu berdoa, dan doa-doa mereka yauma idzin pada hari itu, Allahumma sallim sallim, wahai Allah, selamatkan, selamatkan. Kemudian disebutkan dalam riwayat Muslim dengan istilah yang berbeda, bukan as-sirat tapi maknanya sama, yakni al-jisru, yang artinya sama, yaitu as-sirat, al-jisru. Di dalam Sahih Muslim 183, thumma yutrabul jisru,
Ya, silakan dibaca. Kemudian jembatan dibentangkan di atas neraka Jahanam dan permohonan syafaat dikabulkan. Mereka berkata, "Wahai Allah, selamatkan, selamatkan." Ditanya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan jembatan itu? Apakah yang dimaksud dengan al-jisru? Wamal jisru? Seorang sahabat bertanya. Apa jawab Rasulullah? Rasulullah menjawab, tempat berpijak yang licin dan sangat menggelincirkan. Itulah sirat atau al-jisru yang disebutkan oleh Nabi yang keluar dari mulut beliau. Dakhdun mazillatun, yaitu sebuah titian yang licin dan sangat menggelincirkan. Adapun para ulama ada yang menggambarkan yaitu seperti rambut dibelah, lebih tajam dari pedang. Tapi itu bukan dari riwayat Nabi. Yang diriwayatkan oleh Nabi berdasarkan hadis Muslim, dakhdun mazillatun, yakni sebuah tempat berpijak titian yang licin, mazillatun, dan sangat menggelincirkan. Maka tidak ada jaminan ahli akrobat untuk bisa lolos, karena bukan itu jaminan keselamatan. Jaminan keselamatan itu dari Allah ketika mereka membawa iman yang benar, amal soleh yang bisa diandalkan di hadapan Allah. Sehingga nggak perlu latihan. Sekalipun kau ahli di bidang itu, kalau imanmu rusak, pasti kau akan tergelincir. Sekalipun ketika di dunia tidak pernah belajar tentang itu, bahkan mungkin cacat, tidak punya kaki, atau kakinya cacat, Allah mudahkan dia meniti sirat itu. Karena bisa jadi dia melaluinya tanpa berpijak, tapi dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Karena di antara mereka itu ada yang seperti terbang bagikan burung, ada yang seperti kuda yang berlari, bahkan ada yang secepat kilat. Bahkan yang paling cepat yaitu secepat kedipan mata. Itulah cara-cara orang meniti sirat. Intinya adalah mereka dibagi dua kelompok besar, yaitu mereka yang selamat dan mereka yang tidak selamat. Mereka yang selamat akan tergelincir masuk ke dalam neraka Jahanam. Adapun mereka yang selamat terbagi lagi menjadi beberapa kelompok. Adapun yang tidak selamat tidak perlu kita bicarakan. Adapun yang selamat, bagaimana cara mereka meniti sirat itu? Baik. Allah tabaraka wa ta'ala akan menjadikan sebuah pengait besar yang selalu menyambar-nyambar orang yang meniti sirat itu, sehingga banyak di antara mereka yang tercabik-cabik. Demikian pula orang-orang munafik, nanti mereka akan berusaha mencuri cahaya yang dimiliki oleh orang-orang mukmin ketika meniti sirat itu. Sebagaimana di dalam yakni surah Al-Hadid, surah 57, jadi pada ayat yang ke 12 dan 13. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nurum baina aydihim wa bi aymanihim bushrakumul yawma jannatu tajri min tahtihal anharu khalidina fiha dzalika huwal fawzul azim.
يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. Apa kata Allah? Pada hari engkau akan melihat orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, betapa cahaya mereka bersinar di depan dan di samping kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Demikian itulah kemenangan yang agung. Pada hari orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami ingin mengambil cahayamu. Pada mereka dikatakan, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu. Di sebelah dalam ada rahmat dan di luarnya hanya ada azab. Iya. Di dalamnya terdapat rahmat, min kibalihil azab, sementara di bagian luarnya terdapat siksa. Jadi mereka orang-orang mukmin diblok, sehingga di luarnya itu siksa. Adapun orang-orang mukmin berada di dalam ruangan tersebut. Entah bentuknya seperti apa kita tidak tahu. Yang jelas orang mukmin akan diterangi dengan cahaya min baini aidihim wa aimanihim, di depan mereka dan berada di sebelah kanan mereka. Itulah kenikmatan yang Allah berikan kepada orang mukmin. Kemudian orang-orang mukmin yang melintasi sirat itu terdiri dari beberapa kelompok. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Muslim nomor 183. Fayamurrul mu'minuna katarfil ain. Apa kata Nabi? Maka orang-orang mukmin melintasi sirat, ada yang seperti kedipan mata, seperti kedipan mata, wa kalbarki, seperti ada yang seperti angin, ada yang seperti kilat, wa karrih, seperti apa? Yang ketiga, ada yang seperti angin yang bertiup, wa kattairi, seperti apa? Yang keempat, ada yang seperti burung yang terbang, seperti burung yang terbang, wa ka'ajidil khayli warrikab, ada yang seperti penunggang kuda, ada yang seperti orang menunggang kuda atau naik di atas tunggangan. Itulah keadaan orang-orang yang meniti titian sirat di antara orang-orang yang selamat. Kemudian di antara mereka ada yang selamat sampai ke ujung, dan di antara mereka ada yang masuk ke dalam neraka jahanam. Adapun yang selamat dibagi menjadi beberapa kelompok. Apa saja disebutkan di situ? Maka ada yang selamat. Fanajun musallamun. Ada yang selamat, tak kurang suatu apapun. Yang kedua, sampai dengan tercabik-cabik. Wa makhdushun mursalun. Tapi ada juga orang yang tercabik-cabik oleh pengait-pengait yang selalu menyambar-nyambar orang-orang yang meniti sirat itu. Bahkan digambarkan oleh Nabi, pengait itu bentuknya seperti duri sa'dan.
Saya belum pernah tahu itu duri sa'dan seperti apa. Duri-duri yang ada di Jazirah Arab, tanaman yang ada di Jazirah Arab berduri, duri sa'dan. Mungkin bentuknya mirip tapi kita tidak tahu berapa besarnya dan dari apa bahannya, sehingga orang yang tersambar itu akan tercabik-cabik kulitnya, sehingga ada yang selamat dengan tercabik-cabik pengait-pengait itu. Kemudian yang ketiga, dan yang tergelincir dalam jahannam. wa makdusun fi nari jahannam, dan ada yang tergelincir di dalam neraka jahannam disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Maka yang tergelincir adalah orang-orang munafik dan juga orang-orang yang berbuat dosa besar. Kenapa demikian? Pertama, karena orang munafik akan disiksa di dalam neraka jahanam. Bahkan dia ditempatkan di neraka jahanam di tempat paling bawah. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa 4 pada ayat 145. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Apa kata Allah? Sungguh, orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Iya. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan fid darkil asfali, di jurang neraka yang paling dalam, minan nar, dari neraka jahanam, dan tidak ada seorang pun penolong bagi mereka. Demikian pula orang-orang yang berbuat dosa besar, mereka akan disiksa oleh Allah ke dalam neraka. Jika mereka mati tetap masih menanggung dosa besar, bahkan bisa jadi dosa-dosa itu karena dia telah melakukan kezaliman terhadap manusia yang lain. Ketika habis pahalanya, kemudian ditambah dosa-dosanya, sehingga mau tidak mau dia akan dicampakkan oleh Allah ke neraka. Dalam hadis Muslim 2211, ada Muslim KBC? KBC? Ya, silakan dibaca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahukah kamu apa arti muflis, bangkrut atau payah? Jawab para sahabat, muflis menurut kami ialah orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, muflis dari umatku akan datang kelak
kiamat, membawa sholat, puasa, dan zakat, dan membawa dosa karena dia pernah memaki orang, pernah menuduh-nuduh orang, pernah memakan harta orang, pernah membunuh orang, dan pernah memukul orang, maka diberikan pahala kebaikannya kepada orang-orang yang dizoliminya. Jika pahala kebaikannya habis sebelum terbayar lunas kepada orang-orang yang dizoliminya, maka diambil dosa-dosa mereka yang dizoliminya, lalu ditimpakan kepadanya. Iya. Faturiha min sayyi'atihim alaih. Maka ditimpakan dosa-dosa orang-orang yang terdolimi itu kepadanya. Faturiha finnar. Akhirnya dilemparkan ke dalam neraka. Ikhwatal iman, aizakumullah. Jadi dosa-dosa besar itu berakibat kepada siksa di dalam neraka. Maka nanti yang akan masuk ke dalam neraka itu, yang tidak selamat, munafikun dan mujrimun, orang-orang yang berbuat dosa besar. Adapun orang-orang mukmin yang dosa-dosa mereka itu tidak membawa akibat siksa ke dalam neraka jahanam, mungkin tubuh mereka itu tercabik-cabik oleh pengait-pengait yang selalu menyambar-nyambar, yakni orang-orang yang melewatinya. Sehingga ada orang-orang yang selamat tapi dedel duel, tubuhnya penuh dengan luka. Jadi menurut riwayat Muslim ini, yang selamat itu yakni ada yang selamat tidak kurang suatu apapun, tidak satu pun kulitnya tergores, dan ada yang selamat tapi tercabik-cabik. Adapun dalam riwayat Ibnu Majah, yang selamat itu ditambah lagi, yaitu mereka yang selamat dalam keadaan terbalik. Kepalanya berada di bawah, kakinya di atas. Sehingga dalam riwayat Ibnu Majah nomor 3472, dari Abu Sa'id ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau? jembatan Shiratal Mustaqim diletakkan di antara dua tepi api neraka, di atas pohon berduri, seperti berdurinya pohon sakdan. Kemudian para manusia melintasinya, maka di antara manusia ada yang selamat dengan baik. Najun musallamun, selamat dengan baik. Yang kedua, ada pula yang selamat dengan luka. makhdushun bi, selamat dengan penuh luka. Yang ketiga, kemudian ada yang selamat sedang ia tertahan. iya, ini kelompok yang ketiga. Wanajun muhtabasun, selamat tapi tertahan, tidak bisa langsung masuk ke surga. Berarti ada empat kelompok yang selamat. Kemudian serta ada pula yang selamat dalam keadaan terbalik. iya. Wa mangkusun fiha, dia selamat tapi dalam keadaan terbalik. Ini kelompok-kelompok yang selamat. Adapun yang tidak selamat masuk ke dalam neraka, sudah tidak perlu dibicarakan lagi nasib mereka. Mereka adalah orang-orang munafik dan orang-orang yang berbuat dosa besar. Inilah kelompok yang selamat. Ada berapa tadi kelompok yang selamat? Ada 4. Najun musallamun.
Yang kedua, makhdujun bih, selamat dengan tercabik-cabik. Yang ketiga, muhtabasun bih, selamat tapi dia tertahan. Dan yang keempat, mangkusun fiha, selamat dalam keadaan terbalik. Mau pilih yang mana, Pak? Loh, kok gak milih kabeh? Milih kabeh lah. Sampean selamat terbalik aja lumayan. Yang penting tidak jatuh ke dalam neraka jahanam. Semua ini Bapak Ibu Saudara sekalian tergantung dari keimanan dan ketakwaannya. Iman yang bersih dari kesyirikan dan kekufuran. Iman yang benar dari kedustaan sebagaimana orang-orang munafik. Dan keimanan yang diterima, yaitu syarat dari keimanan itu al-qabul, yaitu meniadakan penolakan, selalu mentaati Allah, jauh dari berbuat maksiat. Demikian pula amal solehnya, amal soleh yang ikhlas karena Allah dan bersih dari amalan-amalan yang tidak dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka itu yang akan menentukan apakah kita selamat atau tidak. Bahkan seandainya selamat, iman dan takwa itulah yang menentukan kita tergolong dari jenis yang mana. Yang selamat tak kurang suatu apapun atau yang tercabik, yang tertahan ataukah yang terbalik. Maka mereka yang selamat pun akhirnya masuk ke dalam surga. Terutama bagi mereka yang tidak punya tanggungan hukukul adami, hak-hak kemanusiaan. Yang dulu mungkin barangkali antara muslim yang satu dengan muslim yang lain masih memiliki urusan pribadi yang belum terselesaikan. Ada kedengkian di antara mereka. Ada perkara, mungkin kehormatan yang tidak diselesaikan ketika masih hidup di dunia. Agar mereka memasuki surga itu tanpa membawa dendam kesumat yang ada di dalam hatinya, mereka harus selesaikan semua itu di luar surga. Ada kalanya mereka orang-orang mukmin, tetapi satu dengan yang lain mereka tidak cocok. Akidahnya sama, manhajnya sama, tapi hatinya tidak bersatu. Hanya terkena yakni talbis dari syaitan, sehingga terjadilah saling bermusuh-musuhan. Maka di dalam Islam sangat mungkin sama-sama orang mukmin mereka berselisih, bertengkar, terutama dalam urusan-urusan duniawiyah atau urusan subhat. Sehingga di dalam surah Al-Hujurat 49 pada ayat yang ke-9, mereka dimungkinkan berperang satu dengan yang lain. Surah berapa tadi? Surah Al-Hujurat 49 ayat yang ke-9. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam ayat tersebut,
Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Apa kata Allah? Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Iya, disebutkan dalam ayat ini dua golongan orang mukmin. Orang mukmin berperang. Maka jangan heran berperangnya mereka itu karena sebab subhat, karena fitnah. Ada perang Jamal, ada perang Siffin. Sekalipun mereka tidak menghendaki peperangan itu, karena fitnah lah yang mengakibatkan mereka saling bunuh-membunuh. Maka perintah Allah agar kedua golongan itu didamaikan. Fa aslihu bainahuma. Tapi apa kata Allah? Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sangat mungkin terjadi perselisihan, pertengkaran, bahkan peperangan, saling bunuh-membunuh. Padahal mereka sama-sama akidahnya, sama-sama manhajnya. Mereka adalah yakni para sahabat Nabi dan sebagian dari para tabi'in. Dari sinilah ada kedengkian, ada dendam. Seandainya mereka sama-sama masuk surga, tidak mungkin mereka menyimpan dendam, kedengkian dalam hati mereka. Maka harus dibersihkan. Di mana mereka harus membersihkannya? Allah membersihkannya dalam satu tempat yang berada di antara neraka dan surga. Dia berada di antara neraka dan surga, yaitu terdapat jembatan yang disebut dengan Qantarah. Disitulah mereka di kisos yang kedua untuk menghilangkan dendam-dendam mereka yang masih ada di dalam hati mereka, sehingga ketika mereka memasuki surga, hati mereka telah bersih, sehingga mereka bersaudara, berhadap-hadapan untuk menikmati indahnya surga. Di dalam riwayat Ibnu Bukhari di nomor 6535 yang berbicara tentang jembatan kecil yang bernama Qantarah. Silakan baca. Orang-orang mukmin diselamatkan dari neraka, maka ada yang tertahan di atas jembatan. Fayuhbasuna 'alal qantarah. Ada di antara mereka yang tertahan di atas jembatan. Dari 4 tadi, nomor berapa tadi yang tertahan? Nomor 3. Ya. Najun muhtabasun. Mereka tertahan. Di mana dia tertahan? Yaitu di Qantarah. Di mana letaknya? Antara surga dan neraka. Bainal jannati wan nar, yakni tempat yang berada di antara surga dan neraka. Neraka sudah mereka lewati. Jembatan besar itu Sirat, mereka sudah lewati, berada di ujung. Di sana surga, tapi ada jembatan kecilnya. Disinilah mereka dikisos. Adapun mereka yang tidak punya sangkut paut hukukul adami, gak punya interest pribadi dengan manusia, sama-sama masuk surga,
mereka langsung pergi ke surga. Berbeda yang masih punya tanggungan masalah duniawiyah di antara sesama manusia. Lantas diapakan di tempat itu? Maka Allah mengadili perkara kezaliman mereka. Iya. Fayakussu li ba'dihim min ba'din madzalam. Maka Allah akan mengkisos, yakussu. Inilah kisos kedua antara mereka, yakni apa-apa yang telah terjadi di antara mereka berupa madzalam, yakni kezaliman. Yang dilakukan di mana? Kanat bainahum fid dunya. Yang dilakukan ketika mereka berada di dunia dahulu. Hingga, lanjut. Hingga tuntas. Setelah selesai, mereka diizinkan untuk masuk ke dalam surga. Iya. Hatta idza hudzibu. Sehingga ketika sudah tuntas. Wanukku. Sehingga masalahnya sudah beres. Sudah tidak ada lagi, yakni tanggungan kezaliman. Udzina lahum fi dukhulil jannah. Allah mengizinkan mereka masuk ke dalam surga. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadih. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya. La ahaduhum ahda bimanzilihi fil jannah minhu bimanzilihi ka'anna fid dunya. Sungguh salah seorang di antara mereka yang sudah masuk surga, mereka lebih mengetahui tempat kedudukannya di surga daripada tempat-tempat yang dulu ada di dunia. Ahli surga itu lebih tahu tempatnya di surga. Di tempat ini, ada itu, ada ini, ada itu. Enggak perlu survei. Karena dia sudah paham. Semua sudah terikot database-nya. Sementara di dunia, belum tentu orang tahu. Padahal dunia ini sempit. Oleh karena itu, biarlah kita tidak tahu tempat-tempat kuliner dunia. Yang penting kita lebih tahu tempat kita di surga. Biarlah kita tidak mengerti, tidak tahu, tidak pernah mendatangi tempat-tempat yang indah di dunia. Rekreasi ke sana kemari, pergi ke ini ke itu untuk liburan ke luar negeri. Mending kita lebih tahu tempat kita di surga. Caranya bagaimana? Yaitu tadi. Membersihkan keimanan kita dari berbagai macam kotoran-kotoran keimanan dan melaksanakan amal soleh secara ikhlas dan sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak kita nanti akan termasuk 4 kategori mereka yang selamat. Jangan sampai menjadi seorang munafikun yang akan dicampakkan ke dalam neraka. Atau mujrimun, yakni para pendosa, pelaku dosa besar yang akan dicuci di neraka. Sekalipun kelak mereka akan dikeluarkan hanya karena syafaat. Disebabkan oleh karena mereka tidak berbuat syirik. Tapi entah berapa tahun mereka disiksa di neraka. Bisa jutaan tahun, bahkan miliaran tahun. Ketika mereka keluar dari neraka, disebabkan oleh syafaat yang diberikan oleh Allah kepadanya, melalui orang-orang yang diizinkan memberikan syafaat, di antaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau bahkan bisa jadi anggota keluarga kita yang memberikan syafaat, anak-anak kita atau keturunan kita. Tapi ketika sudah keluar dari neraka jahanam dan masuk ke dalam surga, para penghuni surga akan memanggil kita dengan jahannamiyun.
Orang yang sudah keluar dari jahanam masuk surga, mereka disebut dengan jahannamiyun. Apa maksudnya? Alumni jahannam, mantan narapidana jahannam. Itulah sebutan bagi mereka yang pernah memasuki neraka jahannam. Para ibu, para bapak, saudara sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, maka inilah akhir perjalanan manusia. Setelah mereka melewati sirat, terminal akhirnya ada dua pilihan. Kalau tidak surga, mana? Neraka. Baik Bapak Ibu, ini pembahasan kita pada sore hari ini. Sebelum kita tutup kajian kita, mungkin ada pertanyaan, silakan. Saya berikan waktu dan kesempatan. Iya. Di antaranya ada pertolongan yang selamat, di antaranya selamat tertahan. Ini maksudnya tertahan di mana ya? Iya. Yang pertama ada selamat Sejahtera. sampai surga tidak bersakit-sakit. Mm-mm. Yang ketiga selamat tertahan. Iya. Kemudian yang terakhir selamat tapi tertarik. Iya. Misalkan yang ketiga. Iya, selamat tertahan. Ya, hadisnya dalam Bukhari tadi 6535. Coba dibaca lagi. Orang-orang mukmin diselamatkan dari neraka. Nah, jadi yang selamat ada berapa? Ada 4. Maka ada yang tertahan di atas jembatan antara surga dan neraka. itulah yang disebut dengan kontoroh. Jembatan yang terletak di antara surga dan neraka. Jadi yang dibicarakan dalam hadis ini yaitu kelompok ketiga. Adapun selamat yang tidak kurang suatu apapun, selamat yang tercabik-cabik, selamat yang terbalik di situ tidak dibicarakan secara khusus. Adapun yang selamat tapi tertahan gak bisa masuk, ini yang masih punya masalah dengan sesama manusia. Disinilah nanti manusia itu akan dikisos yang kedua, ya. Untuk apa? Membersihkan dendam-dendam di antara mereka. Ketika sudah selesai urusan mereka, hati mereka bersih, barulah mereka masuk ke surga. Karena surga itu tidak boleh dimasuki orang yang di dalam hatinya terdapat dendam. Nanti ketemu di surga, iki kon kepethuk nang kene kon kepuk-kepukan meneh. Ya kan? Tapi insya Allah tidak ada. Kenapa? Karena setan sudah berakhir kisahnya. Setan sudah pada dibakar di neraka. Kita di dunia ini kan kadang nggak bisa akur karena setan. Walaupun kita kadang berusaha untuk berbuat baik, tapi begitu kuatnya syaitan itu mempengaruhi kita, baik yang eksternal maupun yang internal. Yang internal itu korin yang selalu mendampingi kita setiap saat, sejak lahir sampai mati. Tapi ada setan-setan eksternal yang mempengaruhi kita, baik dari kalangan jin ataupun manusia. Dari kalangan jin, yaitu yang ada di sekitar kita, yang kita diperintah kalau makan baca apa? Bismillah. Kalau kita jima baca bismillah. Kalau kita masuk rumah baca bismillah. Setan-setan eksternal ini gak akan berbuat apa-apa.
Kalau kita tidak baca bismillah ketika masuk rumah, menutup pintu rumah, makan dan tidur, maka setan berkata antar sesama mereka, mabita lakum, ada tempat bermalam di sana. Wa asya, juga ada makan malam di sana. Ketika kita masuk rumah, baca bismillah, menutup pintu, baca bismillah, makan, baca bismillah, tidur, baca bismillah, jima, baca bismillah. Kata syaitan, la mabita lakum, tidak ada tempat bermalam kau di sana. Wala asya, dan tidak juga ada makan malam. Makanya setan-setan orang-orang mukmin itu kurus-kurus. Mereka tidur di luar dan gak makan. Beda dengan setannya orang kafir. Mereka ikut makan, bahkan ikut oron ketika mereka jima. Lemu-lemu. Ya. Itu setan dari kalangan jin. Ada juga setan dari kalangan manusia. Jadi ada eksternal, ada internal. Ini syaitan ini. Nah, setan dua-duanya ini nanti kadang-kadang mereka bisa berkolaborasi, saling mengakses data. Karena setan eksternal ini bisa jadi meminta data dari yang internal. Yo apa bujundi itu kelakuane. Oh, deku ngene mulai lahir ngene. Hobine ngene, senenge ngene. Tahu. Itu dari siapa? Dari korin. Karena korin itu yang mendampingi kita sejak lahir. Sehingga tahu betul siapa kita. Makanya kalau ada dukun-dukun yang tahu tentang pribadi kita, itu dukun punya raja jin yang bisa mengakses data dari korin. Iya, kok eru ya? Loh, kok eru ya? Kerjasama. Nah, ini nanti ketika di sana dalam kehidupan akhirat sudah lepas. Makanya orang itu pada sadar semua ketika di akhirat. Ketika sudah tidak ada yang mempengaruhi. Kalau selama di dunia ini kita tidak pernah lepas dari godaan setan. Kupingi dikileni, ya kan? Apalagi dadanya dipuk-puk, kepalanya dilus-lus. Ojo budal ngaji nang omah wae turu. Ya, dikasih kemul supaya anget. Kalau ngaji matanya dikasih tepung supaya sepet. Ditebarkan paku-paku di bawah tempat duduknya supaya apa? Pengajian Mekah sing sembojong, sing silo, sing metingkrang, ya. Ya, tapi masih bisa bertahan, alhamdulillah. Menang enggak? Tapi begitu minggat berarti kalah. Oh, pengaji ket mau ngene ae metu ae. Ya, berarti kalah. Tapi kalau dia bisa bertahan, walaupun kadang miring ya, kadang jengking, enggak masalah, karepmu. Sing penting bertahan, ya. Iya. Kabeh nek dibuka CCTV kabeh kena. Ana sing metu pura-pura ya kan. Ya, begitu nanti di akhirat setan sudah tidak ada, kita ini sadar 100%. Kalau sekarang ini tingkat kesadaran kita ini tinggal berapa persen? Karena begitu kuatnya pengaruh dari syaitan itu. Ada malesnya, ada mangkelnya. Kalau di sana udah nggak ada mangkel-mangkel yang ditimbulkan oleh syaitan. Ada irinya, ada dengkinya. Kita masih begitu selama hidup di dunia ini.
Makanya banyak orang sadar itu ketika di mana? Di dalam kehidupan akhirat. Bahkan sebelum di akhirat pun ketika masuk ke alam kubur, korinnya ikut enggak? Enggak, disitulah dia sadar. Loh, makanya banyak orang bangun ketika dia justru mati. Sementara kita sekarang ini lagi tidur. Sadarnya orang itu ketika orang mati. Baru sadar. Kenapa? Karena pengaruh yang mempengaruhi dia sudah pergi. Wallahu a'lam. Baik. Silakan yang lain. Saat di alam kubur tadi kan diceritakan bagaimana orang beriman tetap mendapatkan fitnah saja, capek-capek. Di alam akhirat itu. Apakah di saat itu masih ada kemampuan mereka untuk berdoa atau meminta pertolongan? Iya. Kalaupun mereka berdoa, mungkin sudah tidak berlaku lagi. Yang berlaku di sana adalah syafaat, pertolongan dari orang lain. Kalau mereka sekalipun dia minta kepada Allah, nggak ngefek. Kenapa? Karena sudah tetap, keputusan udah tetap. Artinya mereka sudah tidak bisa mengupgrade atau memperbaiki, nggak bisa. Bisanya itu perbaikan itu dari pihak luar yang memintakan dia, yakni pertolongan dari Allah. Makanya nanti di padang mahsyar itu orang pada nyari para nabi dan rasul untuk minta pertolongan. Itu yang terjadi. Dan ketika meniti sirat tadi itu, yang berdoa itu para nabi. Para nabi untuk apa? Agar mereka selamat. Allahumma sallim sallim. Adapun orang beriman, mereka bisa berdoa. Kalaupun mereka bisa berdoa, doanya terbatas. Kalaupun doa mereka terbatas diucapkan, Allah sudah menetapkan bagi mereka ketetapannya. Diterangkan dalam Al-Quran, orang mukmin itu tetap dia minta kepada Allah ketika meniti sirat. Apa yang mereka minta? Yaitu untuk menyempurnakan cahaya. Dalam surah At-Tahrim, buka surah 66. Ayat yang ke 8 apa 9? Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yuhzillahu an-nabiyya walladzina والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya.
sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Nah, ya, cahaya mereka memancar. Cahaya siapa? Orang-orang mukmin. Yas'a baina aydihim wa an aimanihim, di sebelah depan dan sebelah kanan. Kemudian mereka mengatakan kalimat sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami." Ya, ini ucapan mereka. Berarti ada permintaan atau tidak? Rabbana atmim lana nurana, wahai Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami. Mungkin barangkali cahayanya itu juga tergantung dari iman dan takwanya. Ada cahayanya itu yang mungkin barangkali seperti matahari yang terang benderang. Mungkin ada kalanya seperti lampu, ya, sesuai dengan tingkat amal perbuatannya. Bisa jadi ada kalanya cahayanya itu seperti sentir. Apa sentir? Lampu oblek, melip-melip, mati, murup. Bahkan para ulama menerangkan ada cahaya mereka itu seperti kuku jarinya, sebesar kuku jarinya. Makanya orang mukmin tetap ada cahaya, cuman bedanya itu besar kecilnya. Sehingga mereka minta supaya disempurnakan cahayanya itu. Atmim lana nurana, faghfir lana dzunubana, dan ampunilah dosa kami. Mungkin ini doa yang mereka ucapkan. Di samping doa Nabi pun diucapkan agar umat ini selamat. Wallahu a'lam. Silakan terakhir. Tadi kan kalau seandainya ada urusan dengan mukmin dan mukmin, kalau mukmin dengan kafir atau mukmin dengan munafik itu di mana? Iya. Dunia nanti apa ikut sama juga? Ya, disitulah nanti kisos pertama. Iya kan? Kisos pertama itu secara umum. Mukmin dengan mukmin, bisa jadi mukmin dengan munafik, mukmin dengan kafir. Kafir di sini mungkin kafir apa? Kafir zimmi, ya. Tetap kita tidak boleh mengganggu mereka. Karena jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi nanti dilihat, kalau mereka ternyata memerangi kaum muslimin secara diam-diam tanpa sepengetahuan kita, lunas langsung. Lunas. Diam-diam dia memerangi kita tanpa sepengetahuan kita. Tapi kita punya berbuat salah kepada mereka. Tapi begitu dibuka, ternyata mereka diam-diam memerangi kita. Lunas, sudah selesai. Nah, dengan orang-orang muslim termasuk munafik ya di sana. Kenapa demikian? Karena nanti ketika sudah melewati titian sirat dan orang tertahan di mana? Tertahan di Kontoro, itu hanya dengan orang-orang sesama mukmin. Kenapa? Yang munafik udah masuk kemana? Udah masuk neraka. Nggak mungkin dia keluar lagi minta urusannya diselesaikan. Udah selesai pada kisos yang pertama di padang mahsyar. Jadi kisos kedua ini antar mukmin. Ya. Sama-sama mukmin, akidahnya sama, manhajnya sama. Cuman tadi itu ada interest pribadi. Wallahu a'lam. Baik. Saya pikir cukup kalau tidak ada pertanyaan lagi. Ibu-ibu ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kita tutup dengan kafarat majelis. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.